Saya Tri Astuti Palupi. Saya Purnawira Bagus Pratama. Dan saya Dava Rizky. A few moments later. Tugas MTK susah banget ya yang tadi. Bener nggak sih? Lumayan sih. Oh, udah sih. Ya. Susah sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, tugas kelas 12 nih banyak banget. Bener banget tuh ya, setuju banget Bener sama banget kamu. sih. Mana disuruh buat PPT, video. Makanya. Kita iya bener banget. Disuruh buat tugas video sama Isam. Aduh aku belum buat lagi. Aduh, sama banget sih. Judulnya apa? Yang judulnya tuh Iman kepada apa? Hari akhir. Oh iya, iman kepada hari akhir. Soalnya aku tuh nggak ngerti masalah apa ya dalam video itu definisinya kayak harus Jadi masih banyak bingungnya ya. Nah kemarin itu ya sebenarnya aku tuh udah nyoba mau ngerjain tuh. Jadi kayak ngeliat video di YouTube gitu. Nah kalian mau lihat gak sih videonya di situ? Soalnya aku nyambung banget loh ngeliat video itu. Tapi aku Boleh. belum ngerangkum sih. Mau lihat? Mau. Videonya. Oke, ini dia videonya. Oh, Nih, di lihat sini. nih. Oke. Hari akhir. Teman-teman di sini pada tahu nggak sih sebenarnya apa sih hari akhir itu? Jadi, menurut bahasa, hari akhir artinya adalah hari penghabisan, di mana hal ini telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Dan juga, menurut bahasa, hari akhir disebut juga sebagai hari pembalasan, di mana hal ini telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Fatihah ayat 4. Nah, menurut istilah hari akhir adalah hari di mana dihancurkannya segala seluruh alam semesta beserta dengan isi-isinya seperti makhluk hidup dan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Nah, hari akhir juga disebut sebagai hari kiamat, di mana hari yang menegakkan hukum seadil-adilnya bagi makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam Al-Quran, hari kiamat terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, ada kiamat sugro atau kiamat kecil, yang artinya hari kehancuran sebagian kecil di alam semesta. Contohnya seperti meninggal dunia, gempa bumi, tsunami, kecelakaan lalu lintas, kebanjiran, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada kiamat kubro atau kiamat besar, yang artinya hari kehancuran makhluk di alam semesta. Contohnya, hancurnya alam semesta beserta isinya. Jadi, teman-teman, kesimpulannya adalah kiamat sugro tidak memiliki periode waktu atau akan terjadi kapan saja. Sedangkan kiamat kubro akan terjadi di hari akhir nanti. Nah, teman-teman udah pada tahu belum sih setelah hari kiamat ada tahap-tahap selanjutnya loh. Yang pertama, Yaumul Barzah, yang dimana tahap ini dilakukannya di alam kubur. Dan yang kedua, Yaumul Ba'ats, yang dimana ya tahap ini terjadi hari bangkitnya semua umat Allah dari alam kubur. Yang ketiga adalah Yaumul Mahsyar, yang dimana semua umat Allah akan berkumpul di padang mahsyar. Dan yang keempat, Yaumul Hisab, yang dimana tempat dilakukannya perhitungan amal umat manusia yang dia lakukan di dunia. Dan yang kelima adalah Yaumul Mizan, yang dimana Yaumul Mizan ini adalah tahap ditimbangnya semua amal manusia, dia baik atau buruk. Dan keenam adalah Yaumul Sirat, yang dimana titian yang akan dilalui oleh umat manusia dengan menjalani jembatan Siratal Mustaqim untuk menuju ke tempat yang Allah tentukan. Yang terakhir adalah Yaumul Jaza, yang dimana di sini adalah hari pembalasan. Nah, jadi Allah ini akan melakukan pembalasan setiap amal perbuatan manusia yang akan dilakukan setelah di dunia. Ya, baik, begitu saja tahap-tahap setelah hari kiamat. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari tanda-tanda kiamat. Yang pertama adalah munculnya Imam Mahdi. Nah, Imam Mahdi ini adalah seorang remaja yang akan membimbing umat yang beriman untuk menjadi lebih baik. Yang kedua adalah munculnya Dajjal. Nah, Dajjal ini adalah makhluk ciptaan Allah yang paling kufur dan akan menjerumuskan manusia ke neraka jahanam. Yang
ketiga adalah Nabi Isa. Nah, Nabi Isa ini diizinkan Allah untuk turun untuk melawan Dajjal beserta kaumnya dan memberitahu ke semua orang bahwa Tuhan yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah munculnya atau keluarnya Ya'juj Ma'juj. Nah, Ya'juj Ma'juj ini adalah kelompok monster yang akan menghancurkan bumi karena mereka tipikalnya suka menghancurkan bumi. Nah, yang kelima adalah matahari, terbitnya matahari dari barat ke timur. Nah, matahari itu terbitnya dari barat ke timur adalah suatu tanda yang besar bahwa kita bentar lagi udah tanda-tanda kiamat. Nah, yang keenam adalah dabbah. Dabbah ini adalah hewan melata yang muncul dari tanah dan berbicara pada manusia bahwa akan ada hari kiamat. Nah, yang ketujuh adalah kabut dukhon. Kabut dukhon ini adalah kabut yang berhembus untuk meninggal atau memusnahkan manusia yang beriman. Nah, jadi manusia yang beriman ini akan meninggal, sedangkan yang kafir akan tetap hidup dan akan menyaksikan hari kiamat tersebut. Nah, yang ke-8 adalah munculnya api. Yang munculnya api ini untuk mengumpulkan orang-orang yang kufur ini di suatu tempat. Jadi api ini menggiring umat-umat manusia yang sudah bertebaran seperti laron itu di suatu tempat. Lalu yang ke-9 adalah gempa. Nah, gempa ini adalah gempa bumi yang sangat dahsyat, bahkan bisa menghancurkan bumi beserta planet-planet yang lainnya. Yang ke-10 adalah hancurnya Ka'bah. Nah, ini adalah suatu tanda yang besar bahwa kiamat akan segera terjadi. Dan itu adalah 10 tanda-tanda munculnya kiamat. Nah, gimana? Videonya bagus nggak? Bagus banget. Udah dipahami banget kan? Iya. Rekomen buat video kita nanti nggak sih? Iya benar banget. Jadi kita bisa lah dikit-dikit gitu kan ngambil contoh-contohnya. Terus videonya ya insya Allah udah rada lengkap kan. Oke. Terus juga ya, kalian ngerasa nggak sih setelah nonton video tadi kayak apa ya? Ada kayak contoh-contoh yang bisa kita ambil terus kita terapin untuk kehidupan sehari-hari kita tentang mengimani hari kiamat. Hikmahnya lah. Iya, hikmahnya. Menurut aku nih ya, Apa tuh? hikmah yang dapat diambil dari video tadi itu bisa adanya rasa harus bersyukur kepada Allah ya kan. Terus kita harus punya sikap rendah hati dan masih banyak lagi deh. Iya, dan yang paling penting kita itu habis nonton video tadi jadi ingat apa ya, bahwa manusia itu adalah makhluk yang tidak kekal gitu. Di dunia itu hanya sementara gitu kan. Jadi setelah nonton video tadi kita itu apa ya, terbuka hatinya, ingat bahwasannya kehidupan yang kekal adalah kehidupan di akhirat. Jadi kita tuh makin termotivasi untuk buat hal-hal untuk meningkatkan diri, untuk berbuat hal-hal yang lebih baik lagi. Keren banget videonya, Masya Allah. Kayaknya ini udah jam berapa ya? Sholat gak sih? Udah jam berapa? Jam Udah 12 lewat. Yuk, habis nonton video Iman. Iya, Iman kita harus ingat kepada hari akhir. Jadi kita harus melaksanakan banyak. kewajiban kita. Oke, bener banget ya. Yuk, sholat yuk. رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا